cognitive instruction-nya, jadi ketika Anda ada instruksi secara kognitif, itu pakailah kata play. Okay, children, now let's play alphabet, let's play numbers, misalnya kayak gitu, ya. Nah, jadi mereka tuh, oh bermain kok gitu loh. Jadi mereka pasti happy. Tapi kalau okay, now we will study about, we will discuss about, tapi okay, let's play. Nah, nanti kalau let's play mereka akan senang gitu. Nah, terus dan untuk level TK, ketika Anda mengajar bahasa Inggris di TK sampai dengan SD kelas 3, jangan ngajarin bahasa Inggris itu tulisan. Yes, thank you. Jangan mengajari mereka untuk tulisan, karena bahasa Inggris ini tulisan dan pengucapan berbeda. Sehingga mereka akan mikir, aduh, tulisannya apa, dibacanya apa. Tulisan one dibaca one, gitu kan. Karena apa? Karena kalau di TK kan mereka baca tulis masih banyak yang belum bisa, apalagi baca tulis bahasa Indonesia aja belum bisa, udah diajarin baca tulis bahasa Inggris, makin pusing lah, gitu kan. Atau misalnya kelas 1, 2. Kelas 1 itu mereka masih adaptasi gitu. Ada beberapa itu yang ya bisa tapi belum lancar. 2 mungkin udah mulai lancar, 3 juga mulai lancar. Tapi jangan sebenarnya when you teach English for young, utamanya itu adalah how to make them love to learn English. Itu sebenarnya. Sehingga kita mengemasnya itu berarti ya mengemasnya itu semenarik mungkin, mungkin gitu ya, semudah mungkin. Coba kalau kalian itu belajar tiba-tiba langsung sulit, kira-kira motivasinya menjadi tinggi atau rendah? Nah, jadi ketika kita sudah menciptakan lingkungan belajar yang seperti itu, so they will learn English happily, dan mereka itu akan yang, kita hari ini mau bermain apa ya? Padahal bermainnya anak itulah belajar. Dan mereka, they want to learn something new day by day gitu. Gitu ya, tidak dipaksakan gitu kan, mereka itu dari mereka gitu, mereka tuh pengen belajar. Dan saya bilang when we talk about language skills, so the first language skill is listen, ya, listen, speak, read, baru write. Nah, jadi sebenarnya untuk level yang bawah itu ini only listen, perbanyak listen and speak, gitu ya. Nah, kalau mungkin rapotnya tidak angka, tapi kalau di kelas 1, 2, 3 kan mereka rapotnya sudah ada skor, mem, terus gimana? Ya, bisa dari mereka presentasi, mereka menjawab soal dengan lisan. Misalnya nanti ada 5 soal, mereka bisa menjawab semua berarti. Jawabnya lisan gitu. Paham ya? Jadi jangan terlalu yang, ya berarti kalau sudah bisa menulis, apalagi sudah SD, ya nanti dikasih soalnya soal yang tulisan. Padahal Anda aja sampai sekarang ini kuliah udah di semester 5. Bagi Anda kadang bahasa Inggris masih sulit nggak? Sehingga ada, apalagi kalau dosennya udah yang, ya Allah, kok sesuatu banget dosen ini nggak ngerti. Anda kira-kira kadang tambah bisa apa tambah ruwet?
Tambah ruwet, Mem. Nah, jadi jangan di jangan. Karena sebenarnya kalau kita kembali ke psikologi pendidikan, bahwa guru itu kalau transferring knowledge, transferring character values, transferring skills, itu tuh harus dibikin, harus dikondisikan anak itu happy, lingkungannya happy, gitu ya, kegiatannya fun. Kalau gitu tuh nyaman gitu, dan itu akan diingat. Tapi kalau yang serem-serem, kira-kira mereka membah suka ini bukan bahasa Inggris, nggak kan seperti kita ada itu sebenarnya bahasa Inggris itu sudah mulai bagus, anak-anak itu udah di game online itu game online itu sebenarnya bisa membantu, ada good effect-nya. Mereka bisa sering mendengar kata-kata dalam bahasa Inggris. Lagu itu sekarang juga banyak sekali menggunakan bahasa Inggris. Even lagu Indonesia itu dicampur-campur bahasa Inggris misalnya. Terus TikTok itu ada gerakan, kadang ada juga lagunya atau mungkin apa, dan itu dalam bahasa Inggris itu sangat membantu mereka. Nah, kita kan gitu. Jadi mereka nggak berasa bahwa ternyata mereka tidak berasa mereka sudah bisa berbicara bahasa Inggris. Gitu. Let's play, nanti mereka akan terbiasa let's play gitu. Nggak perlu lagi let's play, ayo kita bermain, nggak usah diterjemahkan. Ketika let's play and then okay, now we jump, mereka akan ngerti kok. Let's play itu let's play ini guru akan mulai kegiatan ini gitu. Itu berisi materi, tahap-tahapnya apa gitu ya. Yang kedua adalah perencanaan dengan mengkondisikan tempat, ruangan, dikondisikan menjadi tempat yang nyaman, yang menarik gitu ya. Udah nih, jadi perencanaan sudah disiapkan, lingkungan sudah disiapkan. Nah, ketika anak datang baru action ya. Action itu dimulai dengan banyak smile. Kalau gurunya udah gitu, ya mereka bu guru kok menakutkan ya. Gimana mau belajar sama bu guru yang menakutkan? Gitu ya. We give them a lot of smile dengan penuh kasih sayang, dan perlu diingat when you teach young learners, mereka itu sangat peka. Mereka bisa tahu bu guru ini tulus apa enggak. Itu mereka bisa tahu. Kalau mereka tulus, mereka akan nempel ke kita. Gitu. Jadi walaupun mereka tidak bisa diem, tapi kalau mereka tahu kita tulus, itu mereka bisa kayak apa ya? Kayak akhirnya tuh nurut gitu. Tapi kalau kitanya yang udah panik duluan apa, mereka sama punya insting gitu kadang itu, kalau saya paham itu. Kalau kita panik, kitanya mungkin lagi sedih apa, mereka malah kayak ngeledek kita gitu. Malah buat kita marah gitu-gitu. Tapi ketika kita tenang, kitanya tulus, ikhlas, itu mereka akan enjoy, kita akan enjoy bersama mereka gitu ya. Oke, jadi di awal friendly, makanya dan ini jangan pelit untuk memberi pujian. Good job. You look great. Give applause. You are the best student today. Nah, jangan pelit membuat apresiasi, memberikan penghargaan, memberikan walaupun itu masih berupa verbal ya. Nggak apa-apa verbal, tapi itu akan membuat mereka termotivasi untuk belajar.
smile, beri positif respons, positif compliments gitu ya. Nah, terus ketika kita membersamai mereka juga, kita harus sabar. Ketika salah, kita tidak you are bad or apa, tapi okay, try again, rethink, what do you think gitu. Jadi kita menstimulasi mereka untuk lebih, ayo coba dimulai lagi gitu. Jadi berbentuknya seperti itu. Dan ketika itu salah, Anda pun it's okay, but you please remember at another time apa gitu. Jadi enak gitu, anak tuh juga dengernya. Kalau salah dia nggak takut, karena sebenarnya dari kesalahan itu kita akan belajar, terus dimotivasi dengan good compliment. Nah, alhamdulillah mereka nanti akan belajar dengan senang. So, the first theories of characteristic of young learners, gitu ya. Nah, ketika characteristic of young learners sudah paham, the next how to make the teaching and learning process fun, yaitu tadi dengan membuat RPPH yang baik, dengan make a good plan, a good teaching and learning plan, gitu ya. And then you have to design the class, gitu ya. Design di sini lebih ke class management. You have a good class management. Jadi manajemen kelasnya ini nanti mereka duduk di sini, duduknya melingkar, nanti mereka berpindah ke sini. Nah, itu class management. Jadi mereka kan tidak bisa diam ya, makanya kita bikin kegiatan yang mereka nggak bisa diam gitu, tapi diarahkan gitu, bukan yang satu ke sana, yang satu ke sana gitu. Jadi satu kendali gitu. Tapi kendali ini pun juga sebenarnya adalah memanajemen power mereka gitu. Mereka nggak bisa diam, ya udah kita ajarin, kita arahkan gitu. Oke, now we jump gitu ya, sampai mereka capek. Kalau capek baru misalnya setelah itu tentang storytelling. Nah, storytelling kan itu listening lagi gitu. Jadi kalau untuk anak TK ya, anak SD juga bisa. Jadi kita habisin dulu energinya gitu. Karena kita paham karakter mereka nggak bisa diem ya. So we we take their energy, we manage their energy. Jadi mereka dihabisin dulu nih energinya. Okay, now it's time to break gitu. Kasih mereka untuk istirahat. Nah, setelah itu okay, today misalnya Miss Tasha also have a story. Do you want to hear a story gitu. Nah, kita pun juga pas ketika ngomong itu ada intonasinya, ada pesannya. Yes, ma'am, misalnya kayak gitu, bukan yang datar. Okay, today Miss Tasha also have a story. Coba beda kan? Nah, kalau Miss Eka ada naik turunnya gitu nggak? Ada intonation? Ada, dan itu juga akan membuat pembelajaran memang bagus, karena memang sebenarnya bahasa Inggris itu daya tariknya itu di intonation. Makanya kenapa kadang lagu bahasa Inggris itu kok easy listening, nice to listen gitu ya, karena mereka ada intonation gitu. Kalau Indonesia tuh sebenarnya memang rada nge-flat ya. Kalau Indonesia sih flat gitu. Misalnya gini, apa kabar kamu? Kan aneh jadi kan. Kabar kamu, misalnya kayak gitu kan aneh. Kan biasanya kalau Indonesia ya biasa, apa kabar hari ini gitu kan. But in English you can say, how are you today? Gitu kan. I'm fine gitu. Are you okay today? Gitu. What do you feel? Gitu kan. Ada penekanan, ada intonation itu kalau bahasa Inggris itu di situ, sehingga untuk membuat menarik itu, atau mungkin kita pakai suara besar.
Oke, karena mungkin misalnya anaknya laki-laki, so we pretend that our voice is boy's voice misalnya, atau misalnya kita pura-puranya jadi voice yang berat gitu ya, yang hard voice misalnya, karena laki-laki misalnya, Bashir, anaknya namanya Bashir kan, Bashir, how are you today, gitu kan. Tapi ketika ada pertanyaan, ada Arsy yang perempuan misalnya, and now kakak Arsy, how do you feel today, gitu. Nah, bermain suara itu juga salah satu hal yang menarik bagi anak. Terus kita main cepet, oke, now misalnya ini ya, circle your hand, oke, slowly, make it quick, gitu tuh. Anak-anak tuh paling seneng kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita bermain dengan kecepatan, dengan sendiri, kalau untuk anak itu materi yang sederhana, tapi dari sederhana itu mereka akan belajar sesuatu. Subject in English, there are several subject. Ada I, you, we, they, pusing mereka diajak. Aja, karena kan sebenarnya memang pembelajaran bahasa Inggris ini kan yang grammar translation method, bukan yang metode penerjemahan. Tapi saya bilang kemarin bahwa ketika memberi instruksi boleh diterjemahkan. Coloring the books misalnya gitu. Yuk kita warnai bukunya yuk gitu. Nah, instruksi karena takutnya let's coloring misalnya kita nih, oke, I have a drawing book and here I have a drawing pencil atau crayon gitu ya. Now we will color the book. Oke, sekarang kita supaya instruksinya nyampe, nggak apa-apa, itu diterjemahkan. Tetapi ketika materi, kalau tapi kan banyak kan karena we learn about colors gitu ya. Oke. Do you know is it what anak-anak misalnya kita maksudnya bahwa kita berbicara tentang colors, tentang black misalnya. Oke, look, I have a black. Oke, repeat after me. Black gitu ya. Mereka tahu black itu hitam, nggak usah dikasih itu hijau, kecuali yang buta warna ya dikiranya biru. Jadi nanti first, and then theories how to manage the class, a good management class, how to make a good action dengan tadi pendekatannya communicative approach gitu ya, dengan a lot of compliment, banyak diberikan apa namanya, you ya apa, terus ketika mereka salah juga yang tidak you know good apa-apa, tapi ayo dicoba lagi, kira-kira yang benar gimana ya banding English gitu. Oke. Do you want to try again gitu, atau oke, coba now let's think apa gitu. Jadi kita lebih ke menstimulasi mereka untuk lebih mau berusaha gitu kan. Terus
Itu tadi intinya mah fun learning, happy learning, interesting learning. Itu yang benar-benar harus kalian pertahankan. Karena memang misi teaching in the for young learners adalah to make them happy, to make them curious, gitu ya. Nah, happy dan curious ya. Yang tahu grammar atau karena Anda gini, aku part of speech ini bikin bingung, jadi aku mau bikin bingung juga anak orang. Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak saya mau kampus ini di kita pun harus diulang. Coba lihat Eka kan. Oke, Kinan, apa namanya? Misalnya, oke, Kinan, give me the box. Which box? Gitu kan? Gitu-gitu kan? Pendek dan diulang. Tapi kalau instruksi boleh diterjemahkan. Tapi kalau materi, kalau bisa full English. Nah, tapi full English juga disupport dengan TPR ya, Total Physical Response. Misalnya, now let's jump. Gurunya jump juga gitu. Let's sit. Gurunya duduk juga. Jadi posisi kita duduk itu akan memberi makna ke mereka. Oh, sit itu duduk gitu. Oke, now let's clap our hands. Clap, 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 clap gitu. Ini kan memberi makna, oh clap. Tapi nggak usah tepuk tangan, nggak usah diomongin tepuk tangannya. Clap. Sehingga mereka mungkin at the next day they will say, okay, ma'am, clap our hands, smile, smile, misalnya seperti itu. Oke, misalnya we pick our fingers, this is our fingers, gitu kan? 5 fingers. Nah kan, 5 fingers, gitu-gitu. Itu kan sudah belajar vocabulary. 5 fingers, clap, clap, clap. Mereka sudah belajar noun, sudah belajar verb. Ya kan? 5 fingers, belajar numbers juga. 5 fingers, clap, clap. 5 fingers, clap, clap, clap. 10 fingers, apa misalnya gitu. Dan pakai lagu, misalnya. Udah dapat banyak itu mereka. Numbers ada 5, ada 10. Belajar vocabulary-nya ada fingers, ada clap, gitu kan. Udah banyak. Satu hari 5 aja, tapi besok ditambah lagi, gitu. Makanya ya itu tadi. Nah, itu kan kita bisa prediksi di RPP-nya. Kalau SD, RPPH-nya kalau di TK atau PAUD gitu. Debbie waktu ngajar buat RPP enggak nak waktu itu? Buat. Good. Nah, tapi RPP ini juga buat, kenapa? Tapi kalau yang buat PAUD sama TK kayaknya
tidak ada tetapnya itu seperti menu makanan. Jadi kita sebagai guru sebenarnya kan ya itu juga makan loh. Nutrisinya berupa apa? Ilmu pengetahuan. Nutrisi tentang bisa salam dalam bahasa Inggris. Mereka bisa bernyanyi tentang salam dalam bahasa Inggris. Mereka bisa berhitung. Jadi, karena apa? Nutrisinya ada numbers, ada verb, ada vocabularies gitu ya, ada verbs, itu menu-menunya itu. Nah, sehingga dengan menu ini mereka dapat apa? Nah, hari ini jadi sebagai guru itu kita pun puas, oh hari ini beneran nih tercapai anak dapat menyapa dalam bahasa Inggris, dapat kosakata baru, kita checklist nih, dapat berhitung dalam bahasa Inggris, dapat paham tentang instruksi dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin yang belum terlaksana, mereka bisa berhitung tapi berhitungnya baru angka 5, baru mengucapkan, mereka baru dapat mengucapkan angka 5 dan 10, misalnya seperti itu. Jadi itu tuh kayak kita jadi rekam gitu. Karena nanti sebenarnya ketika Anda PLP di semester 7, nanti itu ada yang namanya best practice, dan ketika Anda PLP akan diminta itu juga. Jadi supaya Anda udah terbiasa dari awal. Gitu. Bagaimana Tasya? Apakah terjawab? Jadi 2 video itu juga actually that's not the best example, tapi bisa jadi rujukan, jadi referensi ya. Karena Miss Eka pun juga sampai saat ini dia juga masih terus belajar, terus kita berdiskusi, saya memberi masukan, nanti dia akan juga bertanya, "Mem, kalau kayak gini bagusnya gimana ya?" gitu. Jadi jangan dianggap itu sudah merupakan that's the best gitu, that's harus seperti itu, no. Karena sebenarnya nanti kondisinya kan sangat berbeda. Cuman poin-poinnya sudah harus kita pahami ya tadi. RPPH tadi kan perencanaan, terus pengkondisian tempat, lingkungan, kelasnya, eksekusinya harus tadi diingat gitu ya. Terus nanti ada istilahnya kita refleksi dari RPP yang kita buat tadi, RPP atau RPPH yang kita buat tadi. Tadi seperti apa sih gitu. Nah, kira-kira yang materi yang hari ini tuh benar-benar sudah tersampaikan apa belum, kita cek. Terus habis itu mereka dapat apa saja sih, dicek gitu kan. Bukan kayak di TikTok kan semua ini cek gitu. Nah, pembelajaran juga ini cek. Harus gitu. Jadi kita pun supaya tahu, oh hari ini aku sudah sesuai kok gitu. Oh tapi aku
ini belum sesuai yang ini. Ya kita akan perbaiki di next day. Jadi sebagai guru tuh kayak gitu. Jangan takut bahwa hari ini harus terlaksana semua. Terlaksana semua bagus, tapi ketika tidak terlaksana is okay. Karena kan kita tidak bisa gitu loh ngelaksa anak. Kalau dipaksa jadinya nggak bagus, mereka nggak akan belajar dengan baik, sehingga outputnya juga tidak akan baik. Ya, sebenarnya kayak kalian ngambil mata kuliah ini, itu paksaan atau dari kalian? Dari saya sendiri. Iya, tidak ada paksaan kan? Nah, saya pun juga mengajar nggak maksa. Saya pun kan nggak maksa Anda harus supaya apa ya? Biasanya itu yang difahami itu kalau udah dilakukan gitu loh. Kalau cuma didengerin doang kadang ya udah hilang gitu. Nah, kalau teorisnya nanti itu sebenarnya ya saya bilang di Google tuh banyak gitu. Makanya misalnya strategi, approach gitu-gitu ya, karakteristik of young learners itu nanti gampang. Tapi bahwa aplikasinya Anda bisa apa enggak. Teman-teman juga ini remaining meeting time-nya tinggal 1 menit lagi, 1 menit 13 detik. Oke teman-teman, thank you for your joining today. We meet next week dengan sesuatu yang lebih menarik lagi ya. Siap-siap aja untuk ini project yang tadi saya bilang itu untuk dipikirkan ya. Oke, Holly, apakah kamu bisa mendengar saya? Oh gitu ya udah deh. Oke teman-teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.